Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam video tutorial Excel. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian masih bagi yang pemula masih bingung ya. Biasanya Excel itu kan ada beberapa rumus yang digunakan untuk pengolahan data. Nah, maka kita sekarang pengen fokus ke 10 rumus Excel yang paling sering digunakan ketika proses pengolahan data. Oke, kita langsung saja mulai ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah rumus sum. Ya, sum. Sum adalah tulisannya sum ya. Sum adalah rumus untuk menjumlahkan angka. Ya, betul. Sesimpel itu. Sum kita gunakan biasanya untuk menjumlahkan angka-angka yang ada di dalam suatu row Excel atau kolom. Jadi, kita langsung saja ke prakteknya. Sekarang kita coba bikin dulu list dari contoh misalkan list barang. Oke, misalkan kita tulis di sini harga nama-nama barang ya, minyak. Di sini ada harganya 12.000. Kemudian di sini kita tulis telur. Kemudian kita tulis kemudian ada lagi Oke, setelah itu kita akan menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan angka-angka yang ada di atas ini. Oke, sekarang untuk menggunakan rumus sum, yang pertama kita simple, kita klik sama dengan, kemudian kita klik sum. Nah, ini akan muncul secara otomatis rumusnya. Kita klik tab, kemudian kita pilih bagian atas sampai rank ini ya. Nah, kemudian kita klik enter. Maka dia akan otomatis menjumlahkan angka yang sudah ada di dalam rank yang sudah disediakan. Oke, sesimpel itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus yang kedua, yaitu average. Average adalah rumus untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa sel ya. Jadi kalau kita sebelumnya adalah penjumlahan, maka ini adalah pembagian rata-rata. Nah, dari data yang sudah ada, kita langsung saja ya, kita akan menggunakan rumus average. Rumusnya pun gampang, kita tinggal klik sama dengan, kemudian klik average. Nah, ini sudah ada, maka kita yang sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya, kita tinggal klik tab, kemudian kita blok. Oke, dan klik enter. Maka rata-rata dari seluruh jumlah ini adalah 18.000 angka rata-ratanya. Oke, jadi kalau kita rata-ratakan barang belanjaan ini, harga rata-ratanya adalah 18.000. Nah, itu adalah untuk rumus average. Oke, kemudian rumus yang ketiga adalah rumus count. Count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang mengandung angka. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh, kita akan tuliskan coba rumus count di sini, klik sama dengan count. Nah, ini sudah muncul otomatis. Kita tinggal klik tab saja. Kemudian kita blok semua sel. Kemudian kita enter. Maka dia akan muncul 5. Karena rumus count ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang mengandung angka, maka kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 sel yang mengandung angka. Sekalipun kita blok ke semua sel yang ada di sini, maka dia akan mengeluarkan hasil 5. Karena yang mengandung nilai angka hanyalah 5 sel saja. Begitulah penggunaan rumus count. Nah, selanjutnya kita rumus yang keempat, yaitu max.
Max adalah rumus untuk mengetahui nilai terbesar dari rank sel yang kita pilih. Coba kita lihat di sini. Rumusnya kita klik sama dengan, kemudian klik max. Ini ada max di bawah, kemudian kita klik tab dan kita pilih angka yang ada di sini. Maka ketika kita enter, dia akan keluar angka 40.000 karena di dalam rank ini yang paling besar adalah 40.000. Ini sangat memudahkan sekali untuk kita jika ingin mengetahui nilai maksimal dari nilai tertinggi dari suatu rank yang mungkin jumlah ranknya sangat banyak ya. Mungkin kalau hanya sedikit kita bisa langsung lihat yang mana yang terbesar. Tapi jika misalkan data itu besar, ini sangat membantu sekali. Nah, ini juga berkaitan dengan rumus selanjutnya, rumus yang kelima, yaitu rumus min. Min adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari rank sel yang kita pilih. Kita langsung contohkan di sini, klik sama dengan, kemudian min, klik tab, kemudian kita pilih yang ada di sini. Ketika kita klik enter, maka yang akan muncul adalah 5.000. Karena di dalam rank ini yang paling kecil adalah yang paling kecil adalah angka 5.000. Jadi yang akan keluar di dalam rumus min adalah angka 5.000. Oke. Kita sudah belajar tentang 5 rumus yang sering kali digunakan di dalam Microsoft Excel. Kalau kita lihat di sini ada tab formula. Jika kita lihat recently used, yang sering kali digunakan itu adalah memang sum, average. Ini nanti kita akan pelajari beberapa, ya kan? Ada banyak yang tadi kita sudah pelajari ya. Memang rumus-rumus itulah yang sering digunakan di dalam keseharian penggunaan Excel. Selanjutnya rumus yang keenam. Nah, rumus yang keenam ini adalah rumus if. If ini agak tricky ya, karena if adalah salah satu rumus yang paling sering digunakan dalam Excel. Nah, rumus ini kita dapat gunakan untuk membuat logika antar angka dan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita contohkan, misalkan di sini kita misalkan ada suatu rank, misalkan ada tanggal ya, kita ambil tanggal, kemudian kita klik di sini, kemudian di sini kita isi angka dari 10 sampai 30. Oke. Kita isi, kemudian nominalnya, nah dia akan berubah-berubah ya, karena ini menggunakan rumus range between. Nah, kita contoh, kita ambil menggunakan rumus if. Kita klik if, kita menginginkan suatu logika. Misalkan di dalam suatu sel kita ingin, if ini kan artinya jika, maka kita coba ya, if jika angka ini, kita klik selnya, jika angka yang sebelah ini lebih besar dari 15 misalkan, maka makanya itu, maka kita harus klik titik koma ya, titik koma. Kalau ada beberapa di dalam komputer itu angkanya koma atau titik koma. Jadi nanti dicek aja di komputer kalian menggunakannya titik koma atau koma. Ini adalah pembatas antar rumus. Kemudian kita klik titik koma. Jika sel yang di sebelah kiri lebih besar daripada 15, maka kita ingin tulisannya oke. Kalau kita ingin tulisannya oke, kita harus klik tanda kutip 2, kemudian klik oke. Nah, setelah itu kita klik lagi. Jika tidak, maka not oke. Contoh, kita klik, kita tutup lagi dengan tanda kutip 2, kemudian kita tutup. Kita enter. Karena dia di sini yang kita lihat angka ini 19, kita hilangkan dulu rumusnya. Di sini ada angka 19. Jika angka ini lebih besar daripada 15, maka oke. Jika tidak, maka
not oke. Karena angka ini 19, maka dia oke. Oke, kalau kita copy ke bawah rumusnya. Nah, ada beberapa yang not oke. Kita lihat ini 13, berarti di bawah 15 ya, berarti dia not oke. Kemudian 14, dia juga not oke. Kemudian dia 10, not oke. Kemudian dia 12, not oke. 11 juga, dan 13. Selainnya adalah angka yang ada di atas angka 15, maka dia semuanya oke. Nah, inilah contoh untuk penggunaan rumus if. Oke. Untuk tutorial lebih lanjutnya nanti kita akan bahas tersendiri ya mengenai rumus if ini, karena rumus if ini adalah rumus yang sangat tricky dan penggunaannya itu bisa sangat luas. Nah, kita langsung beranjak ke rumus yang ke-7, yaitu sum if. Sum if adalah rumus untuk menjumlahkan angka yang ada di dalam suatu rank dengan menentukan kriteria yang kita inginkan. Nah, kita ambil contoh dari rank ini saja ya. Ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, kita misalkan ambil di sini Doni, di sini Nurma, di sini Anggi, di sini Ana, di sini Bambang, di sini Rizky. Nah, contoh misalkan kita copy yang sudah ada. Oke, kita hapus. Nah, contoh kita akan menggunakan rumus sum if. Sum if itu kita akan menjumlahkan dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan di sini ada beberapa orang ya. Tadi kita ambil sampai Bambang. Maka kita copy di sini. Nah, kita ingin di sini menjumlahkan berapa jumlah Doni yang ada di sini, karena kan Doni ada beberapa nih, ada Doni di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, kita ingin menjumlahkan sesuai dengan kriteria. Maka di sini kita pengennya Doni. Maka kita menggunakan rumus sum if. Kita klik sum if, klik tab. Nah, yang pertama yang dipilih adalah rank-nya. Jadi kita pilih rank-nya dulu di sini. Kemudian kita klik titik 2, titik koma. Kemudian kriteria. Sorry. Kita ulang ya. Di sini ada sum if. Kita klik pertama sum if, kemudian kita pilih rank-nya. Rank-nya itu kita pilih dulu rank kriteria yang akan kita ambil. Jadi namanya dulu kita klik, kemudian kita titik koma, kita pilih rank yang ingin kita jumlahkan. Di sini kan Doni, berarti kita ambil Doni. Kemudian titik koma. Nah, sum rank. Sum rank-nya ini adalah rank di mana yang kita ingin jumlahkan. Nah, kita pilih angka yang ada di sini ya. Kemudian kita klik enter. Maka di sini akan terlihat jumlah Doni adalah 63. Oke, kalau misalkan kita jumlahkan di sini kita manual ya, kita cek Doni. Oke, nah totalnya memang benar adalah 63. Jika datanya sedikit, ini sangat mudah menjumlahkannya, tidak perlu sum if mungkin, tapi jika datanya sangat banyak, ini akan sangat membantu. Kalau kita copy ke bawahnya, ini akan langsung terlihat. Oke, di sini Bambang ada 67, Ana 44, Anggi 72, Nurma 91. Nah, ini untuk penggunaan rumus sum if. Mungkin nanti kita akan implementasikan beberapa rumus ini ke kehidupan sehari-hari. Tapi ini kita hanya belajar rumus dasarnya saja ya. Oke, itu adalah rumus yang ke-7. Kemudian rumus yang ke-8 adalah rumus lookup. VLOOKUP. Yang pertama adalah VLOOKUP. Oke. Kalau kita lihat di sini contoh, kita hapus dulu. Mungkin di sini kita nama-nama AA, B, C, AD. Nah, ini kita namakan dulu acak. Oke, kemudian kita misalkan di sini ingin mencari Nurma ya, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kalau misalkan angkanya ini Nurmanya misalkan di sini ranknya sangat banyak sekali, itu sangat sulit buat mencari berapa angkanya Nurma ini. Nah, kita
kalau angkanya sedikit mungkin gampang, tapi kalau banyak, rumus VLOOKUP ini akan sangat membantu. Makanya kita coba untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita tulis di sini VLOOKUP. Kemudian yang pertama kita klik adalah lookup value. Apa yang pengen dicari? Nah, kita pengen cari si Nurma. Kemudian tabelnya kita cari. Di sini kita blok semuanya. Kemudian kita klik. Di sini kan kita ada kolom 1, ada kolom kedua. Nah, yang kita pengen cari adalah angkanya, yaitu adanya di kolom kedua. Maka kita klik di sini kedua. Kemudian di terakhir kita tambahkan 0. Oke. Nah, dia akan keluar angka 24. Kalau kita lihat Nurma 24. Jika di sini misalkan kita rubah ya jadi 56. Maka di sini juga dia akan berubah menjadi 56. Ya, seperti itulah penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita akan mencari menggunakan rumus yang ke-9, yaitu rumus HLOOKUP. HLOOKUP ini kebalikan dari VLOOKUP. HLOOKUP adalah rumus yang dibutuhkan ketika kita ingin menemukan sesuatu yang ada di dalam table atau rank berdasarkan kolom. Jadi, kalau tadi kita berdasarkan row ke samping, kalau ini berdasarkan kolom. Coba ya, kita coba di sini datanya kita rubah menjadi seperti kolom. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan ganti di sini misalkan Ana ya. Nah, di sini kita akan ganti menggunakan rumus HLOOKUP. Apa yang sama rumusnya yang pertama yang kita klik adalah apa yang pengen dicari, yaitu Ana. Kemudian table array-nya, tabelnya kita blok. Nah, di sini adalah row index. Yang kita pengen cari row keberapa? Kalau tadi kan kita ke bawah, kalau ini sekarang kita ke samping. Jadi dihitungnya dari atas ya. 1, 2. Rumus yang kedua. Jadi sama, kita klik 2, kita klik 0. Nah, akan muncul 19 karena Ana di sini 19. Jika kita ganti menjadi misalkan 43, maka Ana akan berubah menjadi 43. Jadi untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita melihat jenis datanya ya. Jika datanya berbentuk kolom, seperti ini, maka menggunakan rumus HLOOKUP. Jika berbentuk row seperti ini, maka yang akan kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Nah, itu adalah 9 rumus yang sering kali digunakan di dalam kegiatan sehari-hari di dalam Excel. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan rumus hyperlink. Nah, hyperlink ini adalah rumus yang digunakan untuk menciptakan shortcut yang bisa membantu kita untuk langsung menuju lokasi yang kita inginkan dalam workbook atau membuka dokumen yang ada di komputer kita. Dan juga bisa untuk mengarahkan kita ke link yang ada di internet. Oke. Contoh, misalkan di sini kita ingin pergi ke contoh ya, kita pengen pergi ke data D, misalkan ada di sini dokumen, misalkan di sini ada ebook. Nah, kita pengen ke link ini. Jika kita klik, misalkan kita pengen bikin di sini adalah ebook. Nah, ini tuh kan hanya kata, maka kalau kita klik nggak bisa nih ke ebook nih. Nah, kita pengen gunakan untuk supaya kita klik ini langsung menuju ke sini ya. Nah, kita copy dulu di sini alamatnya. Kemudian di sini kita klik hyperlink. Nah, link location-nya untuk menggunakannya kita gunakan dulu kutip 2, kemudian kita paste yang tadi. Kemudian klik 2, kita ketik tanda kutip 2 ebook. Nah, di sini akan muncul ebook. Untuk kata yang tadi, contoh kita close ya. Nah, ketika kita klik ini, set, maka dia akan langsung terbuka di link yang sudah kita copy tadi. Semudah itu. Mudah bukan? Jadi itulah adalah 10 rumus yang sering kali digunakan di dalam Microsoft Excel. Oke. Mungkin dari teman-teman bisa mencobanya di dalam pekerjaan masing-masing atau di dalam tugas teman-teman masing-masing. Semoga dapat mempermudah, dan juga jika ada pertanyaan coba tulis di komentar apa yang mau kita bahas dan apa yang mau kita buat di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.